Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Oke, kita santai saja. Saya mau berbagi kepada Ibu, Bapak Ibu pagi ini tentang apa yang sudah saya ikuti selama ini di program pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya masih bisa bertahan karena akan selesai nanti pada bulan 4 tahun 2024. Lalu 2 bulan yang sudah jalan. Seharusnya memang 6 bulan, tetapi di ujian akhir ditambah 2 bulan sehingga kalau dihitung-hitung 8 bulan semua. Proses pekerjaan saya mau berbagi kepada Bapak Ibu di calon guru penggerak ini bukanlah mudah. Kadang harus melawan ngantuk dan juga pekerjaan tugas harus tepat waktu. Hari ini saya mau berbagi kepada Ibu tentang sebuah tema, yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah. Pertama, perkenalkan, nama saya Yaki Manazaluku. Saya calon guru penggerak angkatan 9 unit sekolah SMK Swasta Kristen BKP Luzamanu, yang setiap hari saya mengasuh mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah itu harus ditanamkan lewat kegiatan-kegiatan sekolah. Budaya positif di sekolah itu harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Mengapa? Karena itu sangat penting untuk membentuk budaya kita di sekolah itu sendiri. Budaya positif ini terkait dengan beberapa hal, yang mana ada 6 materi yang mau saya bagikan kepada Ibu tentang budaya positif ini, yaitu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini kita mulaikan dari hal kecil. Kita benar-benar harus mulaikan dari hal kecil, bukan hanya siswa, tetapi juga Bapak Ibu guru. Hal kecil itu apa? Mulai dari bangun pagi kita ini. Disiplin positif. Mulai dari bangun pagi kita jadwalkan sedemikian rupa. Saya tadi sudah berbagi juga kepada siswa-siswi kita di kelas. Kita mulaikan pagi itu. Kita jam berapa bangun, kita atur. Jam berapa kita berangkat, kita perkirakan bisa sampai sehingga tidak terlambat kita di sekolah. Itu mulai dari hal kecil. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Kedua, motivasi. Apa yang akan kamu kejar ke depan sehingga ada motivasimu belajar, bekerja, apalagi di lingkungan sekolah kita. Kemudian, keyakinan kelas. Seterusnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini akan saya teruskan nanti untuk menjelaskan. Kemudian ada 5 posisi kita sebagai Bapak Ibu guru. Kemudian bagaimana kita menangani kasus siswa. Saya lanjut saja ke bagaimana dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini itu antara wali kelas dengan siswa di kelas. Membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa maksudnya? Kenapa harus dibuat? Yaitu sebagai norma yang digunakan dalam kelas itu sendiri. Misalnya dalam pembelajaran sudah disepakati saling menghargai, maka tidak boleh lagi ada siswa yang membuli temannya. Maka di dalam kelas tidak boleh lagi ada yang menjelek-jelekan temannya. Kenapa? Karena kita sudah menyepakati itu di dalam kelas. Inilah contoh kesepakatan kelas yang saya buat dan saya cari sendiri. Ini hanya berupa contoh dan bisa sekreatif mungkin Bapak Ibu di dalam kelas nanti membuat kesepakatan kelas itu sendiri. Sehingga poster nanti Bapak Ibu buat dan melengketkan di dinding kelas masing-masing. Apapun poster-poster yang ada di dalam kelas diusahakan itu adalah hasil karya kelas itu. Kemudian Bapak Ibu, tentang disiplin positif, menurut Dr. William Glasser, bahwa manusia mampu mengendalikan diri sendiri. Entah bagaimana Bapak Ibu pernah merasakan hal ini, pernah memutuskan sesuatu hal, namun kita akan juga mendengarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh orang lain, keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Misalnya ketika hari ini kita memutuskan A, dalam hati kita sudah merancang-rancang harus A. Namun ketika kita berbagi kepada keluarga, ketika kita berbagi kepada sahabat dan teman kita, dan kita mendengarkan pertimbangan-pertimbangan
Bisa saja keputusan yang sudah kita bulatkan tadi bisa berubah menjadi B. Bapak Ibu pernah merasakan hal itu? Bapak Ibu pernah merasakan hal itu? Pernah ya? Pernah. Namun Dr. William itu mengusulkan bahwa yang mengendalikan diri kita itu tidak boleh orang lain, harus diri kita sendiri, otak kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita penting melakukan budaya positif ini? Yaitu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita bekerja sampai saat ini untuk bertahan hidup. Kita mau sampai di tahun berapapun, 2030, 2050, itu yang kita lakukan adalah budaya positif. Agar apa? Pertahanan hidup kita itu lebih bagus ke depan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima dalam keluarga. Tidak jarang ada juga keluarga yang tidak mungkin menerima salah satu anggota keluarganya. Mungkin berbagai alasan, karena bandel lah, atau siswa-siswi kita di sekolah mungkin karena nakal dia, sehingga seakan-akan tidak dipedulikan di dalam keluarga. Maka dengan hadirnya budaya positif di sekolah, itu bisa menyadarkan betapa kita harus bisa menerima orang lain, apapun kelemahannya, apapun kekurangannya, senakal apapun dia, kita harus tetap bisa menerima orang lain. Kemudian untuk kebebasan ini beda kita dengan dulu. Kita sudah lebih bebas sekarang. Dulu kalau masih dijajah kita tidak mungkin mengajar seperti sekarang. Kita tidak mungkin bebas bergerak, apalagi siswa tidak bisa belajar. Kemudian kesenangan ini saya sudah sampaikan tadi di kelas, bahwa misalnya di dalam sekolah, apa yang menunjukkan nilai kesenangan itu? Pagi-pagi ketika kamu datang saja, kamu salam teman-temanmu, kamu salam Bapak Ibu guru, sudah menunjukkan kesenangan di situ. Coba kalau pagi-pagi ada Bapak Ibu guru depanmu, kamu lewat saja, pasti Bapak Ibu guru itu melihat juga. Loh, jadinya tidak ada kesenangan. Mulai dari hal-hal kecil kita biasakan. Kemudian penguasaan atau power. Power ini adalah kita miliki Bapak Ibu guru seiring berjalan waktu dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Power itu akan ada ketika banyak pengalaman, lalu kita terapkan sebagaimana adanya yang bisa kita lakukan. Kemudian inilah posisi kita Bapak Ibu guru ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Yang pertama, ada posisi kita sebagai penghukum. Penghukum ini saya contohkan, ada siswa yang terlambat, kita panggil, kita langsung jongkokkan atau memberi hukuman yang lain. Kita kadang marah, kita kadang membuat kata-kata yang tidak menyenangkan mereka. Saya juga pernah mengalami itu, dan saya juga pernah melakukannya. Saya langsung marah, saya langsung jongkokkan anak-anak itu. Saya pernah. Itu adalah posisi penghukum. Nanti kita mari sadari yang mana posisi kita. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Kita membuat anak itu harus merasa bersalah. Yang kamu lakukan itu salah. Kita langsung mengatakan itu, yang kamu lakukan itu salah. Sehingga seperti ada tekanan yang kita berikan, bahwa dia akan berpikir, oh saya ini selalu salah di mata bapak ini, selalu salah di mata bapak ibu ini. Kemudian ada juga posisi sebagai teman. Bagaimana layaknya teman kita berbicara. Kadang-kadang kita lakukan ini di dalam kelas. Kita dekati, kau udah kerjakan tugasmu, kenapa tidak kerjakan tugasmu? Ayo kita kerjakan tugasnya. Kita seperti layaknya teman berbicara kepada mereka. Kemudian posisi pemantau. Kita memantau, kita melihat-lihat, tapi tidak menghukum, tidak juga memberikan sanksi kepada mereka. Kita hanya mau mengerti saja anak itu, kita coba pahami saja, tapi tidak mau mengarahkan juga. Itu adalah posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Bagaimana layaknya manajer memimpin sebuah instansi. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu guru, bagaimana layaknya kita berhadapan dengan siswa, menangani pelanggaran siswa ini, posisi manajer. Yang mana posisi manajer ini adalah kita menggali dulu alasan-alasan di balik anak itu
melakukan sebuah pelanggaran, misalnya dia terlambat, pasti ada alasannya. Mungkin ayahnya sakit, ibunya sakit, mungkin dia kecelakaan tadi di jalan. Nah, kadang kita tidak menanyakan hal itu lagi. Nah, di sini posisi manajer kita harus bisa menanyakan latar belakang masalah itu. Kenapa anak itu bisa melakukan itu? Ataupun mereka bertengkar di dalam kelas, pasti ada alasannya. Kita jangan langsung menghukum, menghantam mereka. Pasti biar mereka dulu jelaskan alasan-alasan mereka. Karena sebagai manusia juga kita kadang seperti itu, terdorong berbicara, kadang kasar. Kemudian kedua adalah kita coba menyadarkan mereka, menyadari perbuatan yang mereka lakukan itu salah menurut mereka atau benar menurut mereka. Mereka harus bisa menyadari itu. Jangan kita yang menyadarkan. Bagaimana cara kita menyadarkan mereka? Dengan memberikan pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Biarkan mereka yang menyatakan, biarkan mereka yang memikirkan. Jangan langsung kita, kamu salah. Jangan. Agar apa? Jangan sampai batinnya tertekan. Bisa saja nanti siswa itu seakan-akan kepada kita, kalau dia lihat kita lagi, tidak senang lagi dia. Itu kedua. Ketiga, kita coba melakukan penyelesaiannya. Bukan kita lagi yang menyelesaikan. Biarkan siswa itu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan keterlambatan. Contohnya tadi, kita tanya, bagaimana caramu agar tidak terlambat? Bagaimana usahamu agar besok kamu hadir tepat waktu di sekolah? Biarkan dia mencari solusinya sendiri. Jangan, Bapak Ibu, kita jangan memberikan saran-saran begitu. Besok datang jam begini ya, usahakan tidur lebih cepat malam hari, dan usahakan cepat bangun. Jangan. Bukan kita yang memberikan solusi. Biarkan mereka mencari tahu solusinya sendiri. Inilah posisi manajer ini. Saya kira semua ini pernah kita lakukan, Bapak Ibu, ketika menghadapi siswa. Kemudian alur menangani pelanggaran siswa tadi ada yang namanya segitiga restitusi, menstabilkan identitas ini. Kita mencari background permasalahannya tadi. Kita tanya mengapa kamu melakukan ini. Kemudian kita memvalidasi apakah tindakan itu yang mereka lakukan salah atau benar. Biarkan mereka menjawab. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini karena sudah ada kesepakatan dari awal tadi. Kira-kira kalau kamu terlambat itu melanggar keyakinan apa? Pasti keyakinan kedisiplinan. Maka bagaimana caramu agar tidak kamu langgar lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat? Maka siswa itu nanti akan mencari tahu alasannya sendiri. Dan tentu kita harus terus memantau anak-anak itu, terus mengingat-ingatkan tentang kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kegiatan budaya positif di sekolah kita yaitu penanganan kasus siswa, kemudian pembelajaran yang terus meningkat prosesnya. Kemudian kita ada kemarin pelaksanaan LCD untuk peningkatan kemampuan siswa, kebaktian akhir bulan, kemudian pelaksanaan asesmen. Budaya-budaya positif di sekolah kita yang sering kita lakukan. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Dan satu pertanyaan yang diajukan kepada kita, yaitu pentingkah budaya positif dan mengapa? Kalau ada Bapak Ibu guru yang bisa menyampaikan tanggapannya, idenya tentang pertanyaan ini, saya persilakan. Pentingkah budaya positif dan mengapa? Silakan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pendengar. Maka budaya positif ini sangat penting bagi seorang pengajar dan begitu juga seorang siswa. Karena kenapa? Ini membuat hubungan antara siswa dan guru bukan seperti misalnya ada benteng pemisah atau ada jarak. Dengan menggunakan budaya positif ini, seakan-akan
Guru senang dengan siswa, siswa juga senang dengan guru. Siswa bisa mencari solusi ketika dia ada masalah, sehingga guru hanya bisa membimbing, mengarahkan, menyadarkan seorang siswa. Kemudian satu pertanyaan dari kedisiplinan tadi mengenai pemikiran dari Dr. William. Maka di situ dikatakan bahwa kalau seandainya ada pemikiran kita, jangan sampai orang lain yang menentukan pilihan kita. Namun pertanyaannya sekarang, kalau setiap orang melaksanakan hal yang demikian, maka di setiap pertemuan pasti dia akan berpegang teguh dengan pendapatnya, sehingga diterima atau tidak diterima orang lain, maka dia mempertahankan pendapatnya. Nah, untuk itu bagaimana solusi tentang hal yang demikian? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa yang sudah diajukan oleh Bapak Guru Pak Det, yang mengatakan bahwa kita yang mengendalikan diri kita sendiri, bagaimanapun itu. Nah, bagaimana juga kalau misalnya dalam ruang-ruang diskusi terdapat perbedaan pendapat, lalu kita tetap bertahan pada pemikiran kita. Nah, di sini yang Dr. William jelaskan adalah bagaimana kita memang harus mempertahankan pikiran kita. Bagaimanapun itu kadang kalaupun diberikan masukan kepada kita, kalau kita sudah pertahankan, kita akan tetap ngotot di situ pemikirannya. Namun sebenarnya ini kalau dikupas lebih dalam, namun di situ dikatakan jangan juga memaksakan kehendak. Itu pemikiran Dr. William. Namun pada dasarnya kita harus bertahan dengan pemikiran kita, karena itu yang sudah kita pikirkan. Ketika ada masukan nanti mungkin bisa kita pertimbangkan. Namun pertimbangan itu tetap kembali kepada diri kita. Nah, itu maksud Dr. William. Jadi dalam ruang diskusi itu memang kita terus mempertahankan pendapat kita, namun tidak ada pemaksaan harus pendapat saya yang diterima. Ini maksud Dr. William ketika kami membahas ini. Kami juga sudah pernah mempertanyakan hal itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang sudah disampaikan oleh Pak Det. Kemudian Bapak Ibu, saya mau ada salah satu Bapak Ibu yang bisa memberikan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Baik Bapak Ibu, saya meminta kalau ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah didapat hari ini lewat apa yang sudah saya sharingkan. Ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan kesimpulannya, yang apa yang didapatnya lewat materi ini. Ada? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami mengenai kesimpulan dari pemaparan Pak Kim Sanuku mengenai materi pada hari ini, yaitu budaya positif. Kita sebagai guru sangat termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh beliau, karena kenapa dalam mendidik dan melatih siswa ini sangat berguna, karena kadang-kadang dalam melatih dan mendidik kadang kita hanya karena emosi, kadang kita melakukan tindakan yang negatif. Dengan pembelajaran hari ini, maka kita sebagai Bapak Ibu guru dapat termotivasi supaya setiap anak didik dapat kita latih mereka sesuai dengan yang sudah kita pelajari masing-masing. Itu saja dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan oleh Ibu Yarni. Bapak Ibu, demikian saja presentasi saya yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan saya bisa terus melanjutkan program guru penggerak ini sampai nanti berakhir. Mohon dukungan dan juga doa dari Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Saya sapa kita. Salam.